وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, ahlan wa sahlan kembali kepada teman-teman semuanya, baik di Zoom maupun di Clubhouse. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua, menjaga kita semua, dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Sebelumnya, Ana ingin mohon maaf karena pada pekan yang lalu tidak bisa hadir bersama antum dan antum sekalian karena ada halangan berupa kondisi kesehatan dan juga sedikit kesibukan di pekan kemarin. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada hari ini, yang insya Allah kita akan selesaikan padanya pembahasan tentang landasan yang pertama. Karenanya saya persilahkan kepada Pak Rama untuk membaca terlebih dahulu matan dari mulai wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah. Atau kalau mau dimulai dari awal juga tidak apa-apa, silahkan. Barakallahu fiik. Ya, coba. Nanti langsung dibaca terjemahannya, nggak apa-apa. Baik. Kecuali yang ayat-ayatnya nanti biar Ana yang. Baik. Bismillah. والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والدليل التوكل قوله تعالى وعلى الله وتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. والدليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لأن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر وتخافون يوما كان شره مستطيرا. Baik, barakallahu fiik. Taufik, apa Ustaz? Ya, jadi teman-teman sekalian, matan yang baru saja dibacakan adalah bagian terakhir dari asal yang pertama atau landasan pokok yang pertama yang disebutkan oleh pengarang atau penulis kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ya, di mana beliau menyebutkan bahwasanya segala ibadah itu haruslah diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pencipta segala sesuatu termasuk manusia. Kemudian beliau menyebutkan beberapa jenis ibadah yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, dari mulai Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, kemudian berdoa, kemudian khauf, ya, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, ya, mengharap, kemudian juga khusyuk, tunduk kembali, ya, beristi'adzah kepada Allah, ya, menyembelih hanya untuk Allah dan bernazar juga hanya untuk Allah. Nah, kemudian beliau mengatakan ya wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha. Setelah menyebutkan sekian jenis ibadah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu atau pada pertemuan-pertemuan yang lalu, beliau mengatakan dan jenis-jenis ibadah lainnya yang telah Allah perintahkan kepada kita, kulluha lillahi ta'ala. Segalanya itu harus diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalilnya adalah, ya, beliau kemudian membawakan sebuah dalil, ya, tentang bahwasanya kita harus atau kita hanya diperbolehkan untuk memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, maka janganlah engkau beribadah, ya, kepada siapapun selain Allah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafir. Ya, barang siapa atau siapa saja yang memperuntukkan
ibadah-ibadah ini kepada selain Allah, ya, maka dia telah berbuat syirik dan telah berbuat kekafiran. Nah, teman-teman sekalian, pertama, ya, kita harus mengetahui bahwasanya ibadah itu sangat luas cakupannya dan sangat banyak. Adapun yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, dari mulai Islam, iman, berdoa, khusyuk, ya, kemudian tunduk, kemudian meminta pertolongan, meminta perlindungan, menyembelih, bernazar, yaitu semua kita sudah sebutkan sebelumnya, ya, disebutkan secara spesifik, secara khusus oleh Syekh di sini, karena kebanyakan kaum muslimin ya masih terjatuh ke dalam kesyirikan dalam ibadah-ibadah ini. Ya, mungkin kalau masalah sholat atau puasa, ya jarang kaum muslimin yang memperuntukkannya kepada selain Allah. Ya, mereka semua tahu kalau sholat dan puasa itu hanya untuk Allah, kebanyakannya. Ya, kebanyakan mereka paham akan hal ini. Tetapi kalau masalah menyembelih, ya, atau masalah bernazar, atau masalah misalnya berdoa, atau menundukkan hati, yaitu mereka masih sering memperuntukkannya kepada selain Allah. Jadi kita lihat bagaimana kaum muslimin masih banyak yang menyembelih kepada selain Allah. Kita lihat bagaimana uh, baik. Ya, sudah. Sekarang bagaimana? Masih sama? Baik. Ya. Uh, jadi teman-teman sekalian, Syekh di sini menyebutkan hal ini, ya, ibadah-ibadah ini secara khusus karena memang banyak sekali penyimpangan kaum muslimin, ya, atau banyak sekali kaum muslimin jatuh dalam penyimpangan terkait dengan ibadah-ibadah ini secara khusus. Nah, kemudian di sini Syekh menyebutkan bahwasanya siapa saja yang memperuntukkan, siapa saja yang memperuntukkan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan dan berbuat kekafiran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan dan kekafiran itu ada perbedaan di antara keduanya, teman-teman sekalian. Jadi, memang keduanya berujung kepada kekafiran, tetapi tidak setiap orang yang berbuat kekafiran telah berbuat kesyirikan. Ya, jadi kekafiran itu cakupannya lebih luas daripada kesyirikan. Ya, jadi kita katakan setiap orang yang berbuat musyrik maka dia kafir. Tetapi belum tentu seorang yang berbuat kekafiran itu dia musyrik. Karena kekafiran itu banyak jenisnya. Atau dengan ibarat lainnya, ya, kesyirikan itu merupakan bagian dari kekafiran. Jadi salah satu bentuk kekafiran adalah dengan berbuat syirik. Nah, jadi kita perlu tahu di sini sebenarnya ada berapa hal sih yang dapat menyebabkan seorang itu terjatuh ke dalam kekafiran. Ya, sebagian orang menyangka kekafiran itu hanya dengan menyembah kepada selain Allah. Ya, misalnya sebagian orang menyangka bahwasanya selama kita hanya menyembah Allah, ya maka kita tidak mungkin terjatuh ke dalam kekafiran. Ya, ini salah, karena ada banyak jenis kekafiran lainnya yang harus kita jauhi. Ya, yang pertama kita akan sebutkan di sini beberapa jenis kekafiran, ya, sehingga kita bisa mewaspadainya tentunya. Yang pertama adalah kufrul ingkar, ya, kekafiran yang berupa pengingkaran, ya, berupa pengingkaran. Nah, di sini misalnya ada seseorang yang mengingkari keberadaan Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Ya, seperti orang-orang ateis misalnya yang mengatakan bahwasanya tiada Tuhan,
dan dunia ini terjadi begitu saja, ya, tanpa ada pencipta. Nah, ini juga merupakan jenis kekafiran, walaupun secara zahir dia tidak menyembah kepada selain Allah. Ya, justru dia mendeklarasikan bahwasanya dirinya tidak menyembah apapun. Tapi dia tetap tergolong ke dalam pelaku kekafiran, ya, karena dia mengingkari rububiyah dan juga uluhiyah Allah, dan bahkan mengingkari wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kekafiran jenis pertama. Ya, kemudian kekafiran jenis kedua itu adalah kekafiran yang berupa pembangkangan. Kalau tadi pengingkaran itu dia mengingkari dengan seluruh jiwanya, ya, hatinya mengingkari, ya, lisannya mengingkari. Tapi kalau yang kedua ini, ya, dia tahu bahwasanya Allah itu ada. Ya, sebenarnya hati kecilnya mengatakan bahwasanya Allah itu ada dan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Ya, tetapi ya, dia tidak mau menyatakan keislaman, tidak mau menyatakan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang kedua. Dan jenis yang kedua ini banyak sebabnya, teman-teman sekalian. Jadi mungkin kita bertanya-tanya bagaimana mungkin sih orang yang sudah meyakini kebenaran Islam, ya, bahkan dia sempat mengucapkan dengan lisannya bahwasanya Islam ini satu-satunya agama yang benar. Tapi bagaimana mungkin ternyata dia akhirnya tidak juga masuk Islam. Nah, ini banyak sebabnya dan banyak terjadi kepada beberapa orang dalam sejarah. Seperti misalnya yang kita ketahui bersama terjadi kepada kaum Yahudi. Ya, kepada kaum Yahudi yang mereka itu tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena dihalangi oleh rasa hasad mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mereka tahu dengan hati kecil mereka bahwasanya emang Nabi Muhammad ini adalah Rasul terakhir yang dijanjikan atas mereka, atas umat manusia seluruhnya. Mereka juga sudah tahu bahwasanya Nabi Muhammad sudah disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka. Ya, bahkan mereka mengucapkan sendiri, ya, bahwasanya memang Nabi Muhammad ini adalah Nabi. Ya, seperti misalnya Heraklius ketika berdialog dengan Abu Sufyan. Dia menyatakan bahwasanya saya tahu bahwasanya Muhammad ini Nabi. Dan saya seharusnya beriman kepadanya. Tetapi ternyata mereka, ya, orang-orang Yahudi tidak mau beriman karena mereka hasad. Mereka tidak rela. Bagaimana mungkin Nabi yang selama ini muncul dari keturunan Nabi Yakub atau keturunan Israel, keturunan Bani Israel, tiba-tiba malah muncul dari keturunan orang Arab yang selama ini menjadi musuh bagi mereka. Mereka tidak rela akan hal itu. Ya, jadi mereka mengatakan lebih baik saya tidak beriman dibandingkan saya harus beriman kepada Nabi yang berasal dari bangsa Arab. Nah, kemudian di antara penyebab lainnya juga yang menyebabkan seseorang itu tetap mengingkari Islam padahal dia sudah meyakininya dalam hatinya. Di antara sebabnya juga adalah kesombongan, keangkuhan untuk mengakui kebenaran. Seperti misalnya yang terjadi pada iblis. Iblis, laknatullahi alaih, ya, dia sudah tahu persis bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Ya, bahwasanya dia harus tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi karena kesombongannya dan keangkuhannya atas Nabi Adam alaihissalam, ya, dia menolak apa yang telah Allah perintahkan kepadanya, yaitu perintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini sebab yang atau faktor yang kedua yang buat seorang itu ingkar walaupun dia sudah meyakini. Nah, di antara faktor lainnya juga yang bisa menjatuhkan seorang kepada hal ini adalah ini juga mirip dengan kesombongan, ya. Dia meremehkan orang yang Muslim. Ketika dia mau masuk Islam, dia melihat ke orang Muslim begini ya tampilannya misalnya. Atau ke orang Muslim ini yang masuk Islam ini ke orang-orang yang fakir saja. Ya, sebagaimana banyak pembesar Quraisy ketika itu berpikir demikian. Ya, seandainya Islam ini benar, kok bisa yang beriman hanya orang-orang yang rendah dari kalangan kami? Kok bisa Muhammad ini, sahabat-sahabatnya itu berasal dari kalangan rendah, kalangan miskin di antara kami?
Ya, sebagaimana tadi misalnya Yahudi, mereka memandang bahwasanya ras mereka lah yang paling tinggi. Ya, mereka meremehkan ras-ras manusia lain selain ras mereka. Jadi mereka tidak mau beriman karena hal itu. Ya, oleh karenanya dalam surat Asy-Syu'ara ya disebutkan perkataan para pengingkar Nabi yang mereka mengatakan qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Kalau tidak salah ini ucapan kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Mereka mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-111, bagaimana mungkin kami beriman kepada kamu, wahai Nuh, sementara para pengikutmu adalah orang-orang yang hina. Hina ini maksudnya hina dari segi status sosial, dari segi ekonomi. Bagaimana mungkin kami beriman kepada engkau, sementara pengikutmu orang-orang yang seperti ini. Jadi mereka meremehkan para pengikut Islam. Ya. Kemudian di antara sebab lainnya juga adalah karena terlalu cinta kepada agama nenek moyang. Ya, terlalu taklid, buta kepada tradisi-tradisi masa lalu. Ya. Jadi tradisi dan agama yang selama ini sudah dia jalani selama berpuluh-puluh tahun, yang selama ini sudah dijalani oleh nenek-nenek moyang mereka selama beribu-ribu tahun, mungkin beratus-ratus tahun, ya sulit bagi mereka untuk meninggalkannya. Padahal mereka sudah tahu bahwa itu merupakan tradisi yang salah. Ya, dan juga di antara faktornya juga yang terakhir adalah khawatir akan celaan. Jadi dia sudah ingin beriman, sudah mengakui kebenaran Islam, ya, sudah sangat ingin beriman, tetapi ternyata semua itu kalah ya, dari rasa takutnya akan dicela oleh kerabat, ya dicela oleh teman-teman. Nah ini juga sering kita dapati misalnya ketika kita tidak berhijrah, misalnya, sudah tahu bahwasanya musik itu tidak boleh, sudah tahu bahwasanya perkumpulan yang mengandung ikhtilat tidak boleh dan seterusnya. Tapi kita enggan untuk meninggalkannya karena takut diomongin oleh orang, ya, takut dicela oleh teman-teman lama, ya takut misalnya dikucilkan oleh mereka, ya bahkan takut dijauhi oleh keluarga sendiri. Nah ini salah satu faktor yang sering menjadikan seorang itu ingkar, ya, walaupun dia sudah mengetahui kebenaran dari sesuatu. Ya, seperti contohnya adalah Abu Thalib, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia sudah sangat mengakui akan kebenaran agama Nabi Muhammad SAW, tetapi karena ia takut celaan dari kaumnya, ia takut celaan dari karib kerabatnya, ya, maka dia meninggalkan Islam, memilih untuk tetap memeluk agama nenek moyangnya. Itu jenis kekafiran yang kedua, teman-teman, yaitu berupa penyingkaran, tetapi disebabkan faktor-faktor lain. Padahal hatinya sudah mengimani. Kemudian, jenis kekafiran selanjutnya adalah kekafiran yang berupa kemunafikan. Ini yang terjadi pada kaum munafik di kota Madinah ketika itu, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menampakkan keislaman, mereka salat bersama kaum mukminin, ya, kaum mukminin puasa, mereka juga puasa, bahkan kaum mukminin berjihad, mereka pun ikut berjihad. Tapi sebenarnya di hati mereka menyembunyikan kekufuran. Dan ini kata para ulama adalah jenis kekafiran yang paling hina, yang paling membinasakan orang-orang yang terjangkiti olehnya. Ya, mengapa teman-teman sekalian? Karena orang-orang munafik ini, orang-orang yang menyusup ke barisan kaum muslimin, padahal di hatinya menyimpan kebencian yang sangat terhadap Islam, ya ini adalah orang yang benar-benar sudah terbutakan hatinya. Ya, kalau orang-orang kafir lainnya, ya mungkin mereka benci kepada Islam karena mereka belum paham esensi atau hakikat dari Islam. Mereka belum melihat kehidupan kaum muslimin secara langsung. Mereka belum bergaul ya dengan kaum muslimin secara langsung. Ya, mereka belum mempelajari Al-Quran dan hadis secara langsung. Ya, tetapi mereka sudah sholat bersama kaum mukminin. Ya, bahkan munafik di zaman Nabi ketika itu sudah bertemu, bermajlis dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah berbaur di antara para sahabat-sahabat beliau. Tapi ternyata kekafiran itu bukannya hilang, tapi malah semakin
menyala dalam hati mereka. Ini menunjukkan bahwasanya hati mereka sudah sangat rusak, ya sangat buta hatinya. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Kemudian jenis kekafiran yang selanjutnya adalah kekafiran yang diakibatkan oleh keraguan-raguan. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Jadi sekedar meragukan kebenaran Islam itu adalah kekafiran. Misalnya ada seseorang yang masih ragu bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Dia menyembah Allah semata. Tetapi dia masih belum yakin kalau Islam satu-satunya agama yang benar. Dia masih belum terlalu yakin bahwasanya agama-agama selain Islam itu salah. Ya. Atau dia melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, tapi dia masih belum yakin kalau itu merupakan kewajiban. Masih belum yakin. Ya, masih belum yakin ini dalam artian bukan belum tahu. Ya, terkadang sebagian orang belum tahu hukumnya misalnya. Tapi yang dimaksud belum yakin di sini, dia sulit untuk meyakini hal itu sebagai kewajiban. Dia sudah tahu dalilnya, sudah diajarkan oleh para ustadz, dia sudah membaca buku, tapi tetap saja di hatinya masih menyimpan keraguan akan hal ini. Nah, ini bisa menyebabkan dia terjatuh ke dalam kekafiran. Oleh karenanya disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, ya, kekafiran yang disebabkan oleh keraguan-raguan akan kebenaran Islam ini. Jadi, keyakinan kita akan kebenaran Islam itu harus 100%. Harus 100%. Tidak bisa 50-50. Ya, tidak bisa kurang dari 100%. Tapi kita harus benar-benar meyakini bahwasanya Islam adalah agama satu-satunya yang dapat menyampaikan seseorang kepada kebahagiaan abadi. Percuma seseorang menyembah hanya kepada Allah, sholat 5 waktunya tidak pernah bolong, ya, kemudian mengaji setiap hari, tapi dalam hatinya masih meyakini adanya agama lain yang juga benar selain Islam. Nah, ini bahaya, teman-teman sekalian. Bisa gugur seluruh amalnya. Jadi, keraguan-raguan ini juga merupakan kekafiran. Termasuk diantaranya keraguan-raguan akan kekafiran manusia lain yang memeluk agama selain Islam. Misalnya ketika ditanya, menurut Anda, apakah orang Yahudi dan Nasrani itu kafir? Dia mengatakan, saya nggak tahu pasti. Nah, ini adalah bentuk kekafiran. Ketika kita yakin bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang benar, maka kita juga, ya sebagai konsekuensinya, harus yakin bahwasanya agama yang lain adalah agama kekafiran, agama kekufuran. Dan teman-teman sekalian, kafir ini bukan kata yang tabu. Ya, kafir ini bukan kata yang tabu untuk digunakan. Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakannya dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Bahkan ada satu surat yang dinamakan dengan surat Al-Kafirun. Ya, ini bukanlah kata yang tabu. Dan ini bukan merupakan hinaan. Ya, kita hanya menjelaskan status orang ini. Ya, misalnya ketika ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang yang beragama non-Muslim? Apa hukumnya mereka? Kita katakan mereka kafir. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hal itu. Ya, bahkan dinukilkan oleh banyak ulama bahwasanya para ulama seluruhnya sepakat bahwasanya siapapun yang ragu akan kekafiran orang-orang non-Muslim, maka dia telah terjatuh ke dalam kekafiran. Ini jenis kekafiran berikutnya. Kemudian jenis kekafiran lain yang juga perlu kita ketahui adalah kekafiran yang disebabkan oleh tindakan atau perbuatan mencela atau mengolok-olok agama. Ya. Kalau kita buka surat At-Taubah ayat ke-65 sampai ayat ke-66. Ayat ke-65 sampai ayat ke-66. Mungkin Pak Rama bisa dibaca terjemahannya. Surat At-Taubah ayat 65. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?
Tidak perlu kamu minta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ya, barakallahu fiik wa fiikum jami'an. Teman-teman sekalian, urusan mencela agama ini urusan yang sangat berat konsekuensinya dalam Islam. Dan yang disebut dengan celaan adalah segala sesuatu yang kita kenal sebagai celaan. Kita sebagai orang Indonesia misalnya, bagaimana kita memahami suatu ucapan sebagai sebuah celaan atau olok-olok. Nah, itulah yang disebut dengan olok-olok yang dimaksud. Ya, kadang orang sebagian kayak bersilat lidah. Ini bukan ejekan kok, atau ini bukan olok-olok, atau ini bukan bercanda tentang agama. Ya, tapi sebenarnya itu merupakan celaan. Ya, jadi kalau kita ingin tahu apakah ucapan ini merupakan bentuk ejekan terhadap agama, apakah ucapan ini merupakan bentuk celaan terhadap agama, ya apakah ucapan ini merupakan bentuk mengolok-olok agama, ya maka kita lihat dari kacamata kita sebagai penutur bahasa tersebut. Ya apakah ini merupakan celaan atau tidak? Seandainya dia merupakan celaan, merupakan olok-olok, maka kita hukumi dia sebagai celaan. Ya, terlepas dari niat orang yang mengucapkan. Ya, oleh karenanya, ketika kaum munafik yang disebutkan dalam ayat ini datang kepada Rasulullah meminta maaf, Rasulullah mengatakan tidak perlu kamu minta maaf. Tidak perlu kamu minta maaf karena kamu telah keluar dari Islam. Ya, setelah sebelumnya kamu beriman. Dan ini perlu, ini ya teman-teman, perlu kita garis bawahi peringatan ini. Karena biasanya orang-orang terlalu mudah, terlalu terlalu melepas lisan mereka ketika berbicara tentang agama, ya, akhirnya terjatuh ke dalam mengolok-olok agama. Akhirnya terjatuh ke dalam mencela agama. Ya, akhirnya terjatuh ke dalam kekafiran tanpa dia sadari. Ini sangat berbahaya. Oleh karenanya jangan berbicara tentang agama kecuali apa yang sudah kita ketahui. Jangan sekali-sekali menjadikan agama sebagai bahan candaan. Ya. Di sini, teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya hukum para pencela agama, hukum orang-orang yang mencela Allah, ya hukum orang-orang yang mencela Rasulullah SAW itulah kafir secara ijma. Ya, tidak ada satupun ulama yang berselisih pendapat tentang ini. Tanyalah kepada siapapun di antara mereka, mereka akan menjawab siapa saja yang mencela agama Islam, mencela Allah, mencela Rasulullah dan mencela Islam, maka hukumnya adalah kafir, walaupun dia salat seumur hidupnya, walaupun dia tidak pernah menyembah siapapun selain Allah. Tapi kalau muncul dari lisannya celaan terhadap agama, yang olok-olok terhadap agama, maka dia telah kafir saat itu juga. Jadi hati-hati teman-teman dari hal ini. Jauhi bercanda masalah agama. Jauhi mengolok-olok ajaran-ajaran agama yang mengatakan misalnya orang yang memanjangkan jenggot misalnya dikatakan sebagai hewan tertentu, atau mengatakan orang yang meninggikan celananya di atas mata kaki sebagai orang yang kebanjiran misalnya, atau misalnya mencela Rasulullah SAW sebagai orang yang membawa ajaran yang sudah kuno, yang tidak lagi relevan dengan zaman sekarang, ya, atau hal-hal lainnya yang bisa mengantarkan kita kepada perbuatan yang sangat berbahaya ini. Jadi teman-teman sekalian perhatikan hal ini, ya, karena kekafiran bukan hanya dengan menyembah selain Allah, tapi juga banyak perbuatan lainnya bisa membuat kita jatuh ke dalam kekafiran. Baik, kita akan berpindah kepada poin selanjutnya. Jadi tadi kita sudah sebutkan bahwasanya tidak setiap kafir itu musyrik, tetapi setiap musyrik pasti kafir. Ya, jadi kafir adalah bagian yang lebih umum. Ya, dia mencakup banyak hal. Ada orang yang kafir karena berbuat kesyirikan, ada orang yang kafir karena dia mencela agama, ada orang yang kafir karena dia ragu akan kebenaran agama,
Ya, ada orang yang kafir karena dia mencela Allah misalnya, mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Ya, adapun syirik itu khusus istilah yang digunakan untuk mereka yang menyembah selain Allah. Mereka yang memperuntukkan ibadah kepada selain Allah. Dan misalnya orang-orang Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa. Mereka musyrik, ya. Mereka kafir, ya. Kemudian misalnya orang yang menyembah patung-patung, ya, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu. Apakah mereka musyrik? Ya. Apakah mereka kafir? Ya. Kalau sudah musyrik pasti kafir. Tapi misalnya ada orang yang ragu akan kebenaran agama, atau dia meyakini bahwasanya semua agama benar. Kita katakan apakah dia kafir? Ya, dia kafir. Tapi apakah dia musyrik? Jawabannya tidak. Ya, selama dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir ini hukumnya cakupannya lebih luas daripada musyrik. Dan teman-teman sekalian perlu diketahui juga bahwasanya menghukumi seseorang dengan hukum kafir ini bukan hal yang mudah. Jadi yang saya sebutkan di sini hanya kaidah umum. Tetapi untuk menghukumi perorangan, ketika misalnya Anda melihat seorang yang mencela agama di depan mata Anda, misalnya, Anda tidak boleh serta-merta menghukumi dia sebagai seorang yang kafir. Ya, Anda perlu ketahui lebih lanjut ya, tentang dirinya. Ya, atas dasar apa dia mengucapkan hal itu? Ataukah mungkin ada maksud lain ya dari ucapan dia? Atau mungkin karena tidak sengaja terucap hal itu dan seterusnya. Ya, adapun tadi kisah yang saya sebutkan tentang seorang munafik yang mengejek Rasulullah SAW, kemudian ketika dia ingin meminta maaf, Rasulullah katakan tidak perlu kamu minta maaf, itu karena Rasulullah SAW sudah mengetahui, dia sudah mengetahui isi hati orang tersebut dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah memberitahu kepada nabinya Muhammad SAW bahwasanya orang ini memang mengucapkan itu berdasarkan keyakinan dalam hati. Ya, dia mencela Rasulullah SAW dan para sahabatnya memang karena kebencian yang ada dalam hatinya, bukan karena salah ucap atau bukan karena hal-hal lainnya. Ya, adapun ketika kita tidak menghukumi orang lain, ya, maka tanyakan dulu kepada orang-orang yang lebih alim tentang hukum. Ya, adapun yang saya sebutkan tadi itu semuanya adalah hukum secara umum, ya hukum secara umum, bukan untuk diterapkan kepada masing-masing person secara langsung. Kemudian kita akan lanjut ke matan selanjutnya. Ya, di sini beliau mengatakan wad-dalilu qauluhu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya, ketika beliau mengatakan bahwasanya siapa saja yang memperuntukkan ibadah kepada selain Allah maka dia telah musyrik dan kafir. Ya, beliau membawakan dua dalil. Dalil yang pertama dalam surat Al-Jin sudah kita bacakan tadi, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, maka di sini beliau membawakan ayat lainnya, yaitu ayat pada surat Al-Mu'minun. Ya. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat ke-117. Surat ke-23 ayat ke-117. Boleh dibaca terjemahannya, Pak Rama silakan. Baik. Dan barang siapa menyembah Tuhan selain Allah, padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu, maka perhitungannya hanya pada Rabb-Nya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang menyeru ya, Tuhan selain Allah yang tidak memiliki landasan bukti apapun, dalil apapun, ya, maka perhitungannya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Nah, di sini teman-teman perhatikan pada poin la burhana lahu bih. Tuhan selain Allah yang tidak dilandasi oleh bukti apapun. Tuhan selain Allah yang tidak dilandasi oleh dalil apapun. Ini maksudnya bukan berarti ada Tuhan selain Allah yang dilandasi oleh bukti. Kadang orang salah paham, mengatakan, oh berarti kalau saya menyembah Tuhan selain Allah,
dengan bukti yang valid, maka boleh. Ya, jawabannya tidak. Ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Tuhan manapun yang Anda seru, Tuhan manapun yang Anda seru selain Allah, maka itu pasti tidak ada bukti atas penyembahannya tersebut. Tidak mungkin ada dalil yang menguatkan penyembahan kepada selain Allah. Jadi ini bukan berarti kalau Anda menyembah Tuhan selain Allah dengan dalil, maka boleh. Ya, ini pemahaman yang salah. Kemudian di sini Allah juga mengatakan fa'innama hisabuhu inda rabbih. Bahwasanya perhitungan amalnya hanyalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa di sini Allah tegaskan hal ini? Ya, ketika menyebutkan larangan akan menyembah kepada selain Allah. Larangan memperuntukkan ibadah kepada selain Allah. Ketika melarang hamba-hambanya untuk jangan beribadah kepada selain Allah, Allah menyebutkan bahwasanya perhitungan amal kalian itu ada di sisi saya. Perhitungan amal kalian ada di sisi Allah. Hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini para ulama menyebutkan beberapa hikmah. Nah, di antaranya pertama untuk mengingatkan kepada para hamba, kepada para manusia, kepada para jin, ya, untuk mengingatkan kepada mereka bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha kuasa. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang maha kuasa untuk membalas segala amal mereka. Dan di sini ada peringatan. Ya, seandainya Anda berbuat baik, misalnya Anda ingin membeli, ya, misalnya Anda ingin sholat, misalnya Anda ingin bersedekah, misalnya Anda ingin khusyuk, ya, maka untuk apa Anda memperuntukkannya kepada orang-orang lain atau makhluk-makhluk lain yang tidak bisa memberi balasan apapun kepada Anda? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu untuk membalas segala perbuatan Anda, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Dan ini juga sebagai peringatan kepada mereka-mereka yang berbuat syirik. Ketahuilah bahwasanya Allah kelak akan menghukum mereka atas perbuatan tersebut. Ini yang pertama, yaitu untuk mengingatkan bahwasanya hanya Allah lah yang mampu yang membalas segala sesuatu yang muncul dari mereka, baik itu kebaikan maupun keburukan. Kemudian yang kedua, ya, untuk mengingatkan mereka juga, ya, bahwasanya karena perhitungan amal itu hanya ada di sisi Allah, karena pahala dan azab itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya mereka hanya menyembah kepada Allah saja. Seharusnya mereka takut kepada Allah. Seharusnya Allah itu menjadi hal yang sangat mulia di hati mereka, sehingga mereka hanya beribadah kepada. Ini dua peringatan yang terkandung dalam hal ini, dalam penegasan bahwasanya perhitungan amal hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ini Syekh akan mulai menyebutkan dalil satu persatu bagi ibadah-ibadah yang sudah beliau sebutkan sebelumnya. Tapi sebelumnya, teman-teman, kita perlu mengetahui dua kaidah tentang ibadah. Ada dua kaidah penting yang harus kita ketahui tentang ibadah. Kaidah yang pertama adalah bahwasanya segala sesuatu yang Allah perintahkan atau segala sesuatu yang Allah puji atau segala sesuatu yang Allah puji pelakunya, maka itu adalah ibadah. Ya. Jadi kalau ditanya, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu ini ibadah atau bukan? Ya, kita diperintahkan untuk hanya memperuntukkan ibadah kepada Allah. Nah, tentu kita perlu tahu dong apa saja hal-hal yang disebut sebagai ibadah. Nah, kaidahnya adalah segala sesuatu yang Allah perintahkan atau segala sesuatu yang Allah puji perbuatan tersebut, atau segala sesuatu yang Allah puji para pelakunya, ya, maka perbuatan tersebut adalah ibadah. Jelas ya? Jadi segala perintah, segala pujian, ya, atau segala perbuatan yang Allah perintahkan, segala perbuatan yang Allah puji, atau segala perbuatan yang Allah puji para pelakunya, maka itu adalah ibadah. Adalah ibadah. Baik Allah puji
melalui Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis. Contoh misalnya, ya dalam surat Al-A'raf misalnya, surat Al-A'raf surat ke-6 atau surat ke-7 ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh ketundukan diri dan penuh rasa, atau dengan penuh ketundukan diri dan penuh kesendirian. Nah, di sini Allah jelas memerintahkan berdoalah kepada Allah. Berarti doa adalah ibadah. Atau misalnya dalam surat lainnya, surat Al-Baqarah ayat ke-110. Yang boleh dibaca terjemahannya Pak Rama, surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-110. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, Dan segala kebaikan yang kamu... Oh ya, sebentar Pak baik, Rama. Ustaz. Sampai dan tunaikanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Atau tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu kan perintah. Berarti sholat dan zakat adalah ibadah. Kemudian coba dibaca lagi Pak Rama, surat At-Taubah ayat 19. Surat At-Taubah ini surat ke-10, surat ke-9 ayat ke-19. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Nah, ya di sini perhatikan ayat ini teman-teman. Allah heran akan sikap-sikap kaum musyrikin. Ya, mereka menyamakan antara hal-hal yang sifatnya sedekah, karena orang-orang kaum musyrikin dulu sering memberi minum kepada orang-orang yang berhaji, ya, sering memakmurkan Masjidil Haram. Kemudian mereka menyamakan hal itu dengan beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan berjihad di jalan Allah. Allah mengatakan tidak sama antara dua hal itu. Dalam artian atau maknanya adalah Allah memuji perbuatan beriman kepada Allah, perbuatan beriman kepada hari akhir, dan juga berjihad di jalan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tiga ini merupakan ibadah. Ini Allah puji. Atau misalnya dalam hadis qudsi, Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah milikku, adalah hakku, dan akulah yang akan membalas. Di sini tidak ada perintah. Allah tidak mengatakan berpuasalah kalian, tapi Allah mengatakan memuji perbuatan puasa tersebut. Allah mengatakan puasa adalah milikku dan akulah yang akan memberikan pahala untuknya secara pribadi. Ini merupakan bentuk pujian, berarti puasa merupakan ibadah. Atau dalam hadis lainnya Rasulullah SAW mengatakan salat itu cahaya, sedekah itu adalah bukti keimanan, dan kesabaran adalah cahaya. Nah, ini merupakan pujian kepada salat, kepada sedekah, dan kepada sabar. Ini menunjukkan bahwa tiga hal ini merupakan ibadah. Kemudian coba kita baca lagi ayat ke surat Al-Anbiya. Coba dibuka Pak Rahmat, surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-90. Ya. Nah, ini contoh untuk sesuatu perbuatan yang Allah puji para pelakunya. Silakan Pak Rahmat. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, perhatikan teman-teman, di sini Allah membawakan jenis-jenis ibadah ya dalam bentuk cerita.
Jadi Allah menceritakan hamba-hambanya yang saleh. Yang di sini adalah Zakaria. Allah mengatakan kami berikan kepadanya Yahya, yaitu sebagai anak, sebagai buah hati, dan juga kami jadikan istrinya kembali mampu mengandung. Kemudian Allah mengisahkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa bersegera dalam berbuat kebaikan, senantiasa berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap dan rasa cemas, dan juga mereka adalah orang-orang yang berbuat khusyuk. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tiga hal ini adalah ibadah, karena Allah memuji orang-orang yang berbuat dengannya. Segera dalam kebaikan, berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap dan rasa cemas, dan juga khusyuk. Ini merupakan ibadah, karena Allah memuji para pelakunya. Ya, kemudian coba dibaca lagi surat Al-Insan. Surat Al-Insan, surat ke-76 ya. Surat ke-76, ayat ke-5 sampai ayat ke-7. Silakan Pak Lama dibaca. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebijakan, orang-orang yang buat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkan dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Nah, di sini perhatikan teman-teman, Allah sedang membahas orang-orang yang baik. Pertama Allah mengatakan kepada kita, innal abrar, sungguhnya orang-orang yang baik itu, yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Mereka akan minum dari gelas-gelas atau bejana-bejana yang berisi minuman yang terbuat atau yang merupakan campuran dari bahan kafur. Ya, kafur ini sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya kafur maknanya adalah zat yang apabila diminum itu sangat menyejukkan. Sangat menyejukkan. Dia selain menghilangkan dahaga, dia juga sangat menyejukkan dengan kesejukan yang tidak pernah terbayang oleh kita sebelumnya. Kemudian, aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sebuah mata air yang para hamba Allah minum padanya. Ya, dan mereka mampu memancarkannya ke segala arah. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka nanti akan memiliki mata air yang mampu mereka alirkan kemanapun mereka yang inginkan. Nah, di sini Allah kembali menyifati mereka sebagai hamba Allah. Tadi Allah sifati mereka dengan orang-orang yang baik. Kemudian pada ayat 6, Allah menyifati mereka sebagai hamba-hambanya. Kemudian pada ayat ke-7 Allah menjelaskan apa sih yang mereka perbuat. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu senantiasa memenuhi dan juga mereka senantiasa takut akan hari yang keburukannya itu akan merajalela. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya yang memenuhi nazar dan juga takut akan hari kiamat adalah ibadah. Karena Allah memuji para pelakunya. Ini kaidah yang pertama. Ya, bahwasanya segala perbuatan yang Allah perintahkan, segala perbuatan yang Allah puji, yang Allah cintai, dan juga segala perbuatan yang Allah puji atau Allah cintai pelakunya, maka berarti perbuatan tersebut adalah ibadah. Dan ibadah hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaidah yang kedua, ya, bahwasanya segala sesuatu yang apabila diperuntukkan untuk Allah itu merupakan ibadah, maka berarti memperuntukkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Segala sesuatu yang ibadah tadi, itu kalau diperuntukkan kepada selain Allah, itulah yang disebut kesyirikan. Jadi sebagian orang kadang berpikir kesyirikan itu hanya dengan terang-terangan menyembah selain
Allah. Padahal tidak. Padahal kesyirikan itu mencakup segala perbuatan, untukkan segala ibadah kepada selain Allah. Ibadah apapun itu. Nah, oleh karenanya tadi Syekh mengatakan beberapa jenis ibadah yang sifatnya ibadah qalbiyah, seperti khusyuk, kemudian rasa takut, rasa harap, rasa tawakal. Ini semuanya bukan ibadah yang zahir. Tapi tetap saja dia merupakan ibadah yang hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali kita memperuntukkan kepada selain Allah, misalnya kita berharap kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, kemudian berdoa misalnya kepada selain Allah, atau takut yang syar'i kepada selain Allah. Ini adalah perbuatan yang dianggap sebagai kesyirikan. Jadi teman-teman sekalian, ini dua kaidah penting yang harus kita ketahui. Kaidah yang pertama, kita mengetahui dengannya apa saja sih ibadah. Kaidah yang kedua, kita mengetahui dengannya bahwa kesyirikan itu bisa terjadi pada segala jenis ibadah, sekecil apapun nampaknya bagi kita. Jadi kesyirikan itu bukan hanya untuk hal-hal yang sifatnya wah, gitu. Seperti misalnya orang-orang yang terang-terangan menyembah salib, atau terang-terangan menyembah kuburan, atau terang-terangan menyembah terang-terangan menyembah patung. Tidak hanya itu. Kesyirikan lebih dari itu. Kesyirikan mencakup hal yang lebih dari itu. Ya, sebagaimana banyak hal yang disebut sebagai ibadah, maka sedemikian luas pula cakupan kesyirikan yang mungkin terjadi. Karena ibadah itu sangat banyak, maka sangat banyak pula kesyirikan yang mungkin terjadi. Ya, oleh karenanya, misalnya seorang ketika melewati hutan, misalnya, atau melewati jembatan di malam hari, atau melewati jalan antar kota yang sepi, kemudian dalam hatinya terbetik, wah saya takut nih diganggu oleh penghuni jalan ini misalnya, atau saya takut akan diusik oleh penghuni hutan ini. Nah, ini adalah sebuah ketakutan yang seharusnya dia hanya peruntukkan kepada Allah, tapi malah dia peruntukkan kepada selain Allah. Nah, ini hal-hal seperti ini kadang tidak kita sadari, tapi dia merupakan termasuk dalam kesyirikan. Mungkin kita coba sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan baca satu persatu dalil dari ibadah-ibadah yang sudah kita jelaskan, ya, beserta penjelasan singkat untuk masing-masing dalilnya. Nah, kemudian pertemuan yang berikutnya lagi, insya Allah kita akan masuk kepada landasan yang kedua, insya Allah Ta'ala, kepada moderator. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas untayan nasihatnya, penjelasannya, serta banyaknya ilmu yang diberikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, teman-teman telah kita dengarkan bersama kajian lanjutan mengenai Allah dari salah satu usul kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kajian ini insya Allah direkam baik di Zoom dan juga di Clubhouse-nya. Akan kami pasang kembali rekamannya di channel YouTube kami insya Allah. Untuk teman-teman yang ingin memurojaah bisa mendengarkannya melalui channel YouTube kami. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin pada kesempatan kali ini juga kami hanya berikan beberapa penanya kesempatan untuk bertanya baik dari Zoom juga Clubhouse. Silakan raise hand apabila ada yang ingin bertanya terkait dengan materi yang Ustadz berikan kepada hari ini. Bentar. Baik, diharapkan juga untuk bertanya dengan singkat dan cukup jelas dikarenakan waktu sudah menjelang maghrib. Tafadhol Pak Soleh. Semoga Ustadz, pengarang buku, kita semua dan kaum muslimin diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin. Ustadz, ini kan dalam hidup ini Ustadz, kita ini sering banyak khawatir Ustadz. Ya, khawatir takut misalnya
takut miskin gitu, takut usahanya gagal, takut karirnya jatuh dan sebagainya. Banyak kekhawatiran dalam hidup ini, Ustaz. Nah, apakah kekhawatiran semacam itu termasuk yang Ustaz sebutkan tadi, kekhawatiran selain Allah begitu, sehingga masuk ke dalam musyrik seperti itu, Ustaz. Ya, syukron. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas doanya. Semoga doa yang sama untuk Pak Saleh juga. Kita sudah dibahas ya sebelumnya pada pembahasan khusus terkait dengan rasa takut. Kita sudah bedakan antara rasa takut yang sifatnya naluriah yang dimiliki oleh setiap manusia dengan rasa takut yang memang harus diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung, misalnya takut miskin ini bisa dalam artian apa? Misalnya seorang takut miskin, ya jika misalnya dia tidak bekerja, misalnya, atau karena dia tidak cukup berusaha dengan apa yang dia mampu, maka ini tidak mengapa. Yang mengkhawatirkan sesuatu yang halnya naluriah, yang membuat dia kemudian berusaha lebih lagi untuk tidak terjatuh dalam hal itu. Ini adalah hal yang naluriah dan tidak mengapa. Tetapi ada misalnya takut miskin yang disebabkan hal-hal yang berbau kesyirikan. Misalnya ketika dia tidak hadir pada peringatan-peringatan tertentu. Ya, dia takut kiai atau ruh yang dirayakan akan membuat dia bangkrut. Misalnya. Atau misalnya ketika dia melewati suatu tempat, ya, dia tidak memberi salam atau tidak meminta izin kepada makhluk-makhluk yang dia yakini sebagai penghuni tempat tersebut, ya kemudian dia takut bahwasanya makhluk tersebut akan mencelakakan dia. Ini hal yang tidak boleh. Jadi takut itu ada yang naluriah, ada yang syirik. Kalau takut yang naluriah, itu tidak mengapa. Misalnya kita berhadapan dengan hewan buas, misalnya, tidak mengapa kita merasa takut dan lari, misalnya dari itu. Atau misalnya ketika kita takut akan usaha kita akan bangkrut atau ekonomi kita akan merosot sehingga kita bekerja lebih giat lagi, ya berusaha lebih giat lagi, makanya tidak mengapa. Tapi kalau ketakutan ini berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tidak syar'i, ya tidak juga naluriah, maka ini hal yang bersifat kesyirikan. Misalnya ketika orang yang tidak ikut ketika berziarah ke makam tertentu, jadi dikatakan oleh kiainya, kita setiap tahun harus ziarah biar diberkahi hartanya, biar dilancarkan usahanya. Nah, ketika pada misalnya tahun itu dia tidak sempat datang, nah timbul dalam hatinya ketakutan. Wah, jangan nanti usaha saya tahun ini akan berkurang, misalnya, atau anak saya akan sakit karena saya tidak ziarah kepada makamnya fulan atau kepada situs-situs tertentu. Nah, ini disebut dengan takut yang syirik. Ya, tapi kalau takut yang sifatnya naluriah, yang memang sebabnya jelas, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Allahu a'lam. Tidak termasuk dalam kesyirikan. Apakah ini bisikan setan atau bukan, cuman terbesit seperti hal-hal yang sifatnya mengarah kepada kekufuran, Ustadz, terhadap mempertanyakan Tuhan atau dan lain-lain, mempertanyakan kebenaran daripada apa-apa yang datang dari Al-Quran atau dari Sunnah, Ustadz. Apakah dengan seperti itu kita sudah terjerumus ke dalam kekufuran? Itu yang pertama. Dan bagaimana cara mensiasatinya ya Ustadz ketika dalam hati itu terbesit hal-hal buruk seperti itu, Ustadz? Syukran. Barakallahu fiik, Ustadz. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertama, kita sebagai manusia pasti akan mendapati keraguan atau kebimbangan di dalam hati. Ya, karena syaitan sudah mengatakan, atau iblis ya, sudah
mendeklarasikan perang terhadap kita. Bahkan dia rela tidak masuk surga asal sebanyak-banyaknya kaum atau sebanyak-banyaknya Bani Adam bisa masuk ke neraka. Jadi mendedikasikan seluruh hidupnya, seluruh keturunannya untuk menyelamatkan kita. Oleh karena pernah disebut dalam sebuah hadis, jika keraguan-raguan semacam ini datang, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ucapkan Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Karena itu merupakan waswas dari syaitan. Dan juga solusi juga yang tidak kalah pentingnya adalah bersegera bertanya kepada ahlul ilmi, bertanya kepada ustaz kita, bertanya kepada ulama-ulama kita. Misalnya nih, contoh yang paling sering. Ketika kita misalnya terkena musibah yang sangat berat, yang membuat kita ragu akan takdir, yang membuat kita ragu akan hikmah Allah dalam penciptaan. Terkadang ini semua membuat kita ragu, bahkan terkadang tidak jarang orang kemudian menjauh dari agama karena musibah yang menimpanya. Nah, ini penting di saat-saat genting seperti ini. Jadi saat-saat di mana hati kita sedang lemah, iman kita menurun, dan syaitan semakin kuat untuk menggelincirkan kita, ya kita harus segera kembali kepada ahlul ilm. Atau minimal bukalah kajian di YouTube, ya, dengar kajian tersebut. Nah, itu sering saya juga praktekkan sendiri. Sedang sangat sedih, atau ketika sedang sangat terpuruk, ya, atau sedang ragu akan sesuatu, ya maka cari kajian yang membahas tentang hal itu. Kita akan teringatkan kembali, ya, iman kita akan kembali bertambah. Karena syaitan itu selalu ada untuk menggoda kita. Jadi dia akan lebih gencar godaannya ketika iman kita menurun, ketika keyakinan kita berkurang. Adapun yang tadi saya katakan, keraguan-raguan itu bisa membuahkan kekafiran, bisa mengantarkan seorang kepada kekafiran, itu maksudnya adalah keraguan-raguan yang sudah diyakini. Ya, jadi keraguan-raguan yang sudah menjadi keyakinan dia. Gitu. Jadi dia sudah meyakini bahwasanya tidak ada agama yang benar secara mutlak. Ya, dia mengatakan tidak ada agama yang benar secara mutlak. Nah, ini yang dianggap sebagai kekufuran. Allahu a'lam. Semoga terjawab ya, teman-teman. Baik, Ustaz, mungkin kita bisa masuk ke sesi kuis, Ustaz. Satu atau dua pertanyaan kira-kira untuk teman-teman di sini yang sudah hadir terkait materi hari ini, Ustaz. Baik. Ya, pertanyaan yang pertama yang tadi baru kita bahas ya sebelum penutupan. Coba jelaskan apa kaidah yang menjelaskan kepada kita tentang ibadah. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya suatu perbuatan merupakan suatu ibadah. Silakan teman-teman untuk raise hand, baik di Zoom atau di Clubhouse, apabila ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ustaz. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, barakallahu fiik, benar jawabannya. Oh iya. Baik, mohon untuk mengirimkan alamat lengkapnya melalui back channel beserta nomor telepon yang bisa dihubungi untuk kami kirimkan hadiah ya. Syukran jazakallahu khairan. Baik Ustadz, mungkin pertanyaan kedua Ustadz. Tadi saya sudah sebutkan beberapa jenis kekufuran. Bahwa kekufuran itu tidak hanya disebabkan oleh satu hal, tapi banyak hal. Nah, di antaranya adalah kekufuran yang muncul meskipun hati dan lisan itu sudah meyakini, sudah mengakui kebenaran Islam. Kadang ada orang yang hatinya sudah meyakini kebenaran Islam, ya bahkan lisannya pun sudah mengucapkan hal itu, tetapi dia tetap enggan menerima kebenaran tersebut, tetap
uh, membangkang terhadap kebenaran tersebut. Nah, pertanyaannya, ini kita sudah jelaskan bahwasanya hal ini muncul disebabkan beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan hal ini. Orang ini sudah yakin dalam hatinya, sudah sempat mengucapkan dengan lisannya bahkan, tapi ternyata dia tidak juga menerima kebenaran tersebut. Nah, coba disebutkan beberapa atau satu di antara faktor-faktor yang bisa menyebabkan seseorang tetap membangkang meskipun dia sudah tahu itu merupakan kebenaran. Dan kalau bisa disebutkan contohnya juga bagus. Silakan. Baik, silakan apabila ada yang ingin menjawab, silakan raise hand. Oh, Fani ada Galing di Tafadhol Galing di Zoom, silakan menjawab pertanyaan. Iya. Assalamualaikum. Izin menjawab, Ustaz. Yang pertama, karena adanya hasad, contohnya dari kaum Yahudi yang tidak mau beriman sama Nabi Muhammad karena nggak rela karena Rasulullah keturunan dari bangsa Arab. Dan yang lainnya karena kesombongan. Itu yang terjadi sama iblis. Jadi iblis dia tidak mau menyembah Nabi Adam. Sama yang karena terlalu cinta sama tradisi nenek moyang. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Jawabannya benar ya. Di Clubhouse ada yang raise hand juga, Pak Rama? Atau tidak ada? Di Clubhouse tidak ada, Ustaz. Sejauh ini tidak ada. Kalau Gitu, mau menambahkan, silakan. Baik, di Clubhouse. Disebutkan oleh Pak Galing tadi ada 3 ya, kalau Anda tidak salah dengar. Yang pertama karena hasad. Contohnya adalah orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau beriman kepada Nabi SAW hanya karena iri. Ya, mengapa orang ini kok keluarnya dari bangsa Arab, bukan bangsa Yahudi. Yang kedua, karena kesombongan. Ya, mungkin bahasanya tadi agak diperbaiki, Pak Galing, karena yang benar, iblis itu enggan sujud kepada Nabi Adam. Bukan menyembah Nabi Adam, tapi enggan sujud kepada Nabi Adam. Karena sujud ini bukan berupa sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Dia enggan mematuhi perintah Allah untuk bersujud menghormati Nabi Adam. Padahal dia sudah tahu bahwa Nabi Adam lebih baik dari dia. Dia sudah tahu bahwasanya Allah harus ditaati perintahnya. Ya, bahkan sebagian kisah menyatakan bahwa iblis tadinya merupakan hamba Allah yang saleh sebelumnya. Ya, tapi karena kesombongannya, keangkuhannya terhadap Adam, akhirnya itu membuat dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang-orang yang meremehkan karena misalnya orang yang menyampaikan kebenaran kepadanya merupakan seorang yang miskin, seorang yang tidak berkedudukan. Akhirnya karena kesombongannya atas orang ini, akhirnya dia meninggalkan kebenaran tersebut. Kemudian sebab yang ketiga juga yang disebut oleh Pak Galing tadi adalah taklid buta terhadap tradisi nenek moyang. Dia sudah tahu bahwasanya agama ini membawa kebenaran, tapi karena kecintaannya yang berlebihan kepada agama nenek moyang, tradisi nenek moyang, maka dia lebih memilih untuk mengikuti hal tersebut dan meninggalkan kebenaran Islam. Seperti yang dilakukan oleh Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin cukup sampai di situ materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, menambah keimanan kita dan membuat kita semakin mewaspadai hal-hal yang dapat membatalkan keislaman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah hingga kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ditutup aja langsung Pak Rama. Insyaallah, syukran. Wa fiik barakallahu Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Syukran jazakumullahu khairan buat teman-teman juga semua yang sudah hadir baik di Zoom dan di Clubhouse. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, menjadikan ilmu kita ini ilmu yang bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat kita kelak, sehingga kita tergolong sebagai orang-orang yang Allah beri nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga
Mari sama-sama kita doakan kepada guru kita Ustadz Afif. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, melindungi beliau dan orang-orang yang beliau cintai, merahmati serta memberkahi usia dan ilmu beliau, dan juga memudahkan segala urusan beliau, baik dalam studinya di negeri Rasulullah SAW, juga sehingga bisa terus mengalirkan ilmu-ilmu kepada kita semua. Amin. Baik. Baik, untuk kami selaku penyelenggara mohon maaf atas banyaknya kekurangan dari kami di penyelenggaraan baik di Clubhouse juga di Zoom. Semoga Allah juga mudahkan kita untuk istiqomah menuntut ilmu dan bertemu kembali di dalam kajian-kajian berikutnya. Mungkin itu saja dari Ana. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan buat Akh Joko, Akh Fida juga yang sudah membantu memonitor. Buat teman-teman juga yang sudah bertanya, karena dari pertanyaan antum semua kita mendulang lebih banyak faedah melalui guru kita Ustadz Afif. Ustadz, syukran Ustadz. Terima kasih banyak atas ilmunya. Sama-sama. Jaza wa iyyakum. Wa fiq barakallahu Ustadz.